Halo rekan saya yang luar biasa. Kali ini kita membahas tentang trauma tetapi yang dialami oleh anak kecil. Seorang anak laki-laki umurnya 6 tahun. Takut dengan hujan. Jadi kalau anak ini mendengar suara hujan, ya, apalagi kalau ada suaranya kayak guntur gitu ya, maka anak ini akan berkurung diri di dalam rumah. Kalau ditanya sama bapak atau ibunya, dia bilang dia takut mendengar suara hujan. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara, yang satu kakaknya, ini adiknya umur 6 tahun, kakaknya juga laki-laki, tapi kalau ditanya kakaknya tidak takut dengan hujan. Kenapa ada anak kecil ya umur 6 tahun bisa mengalami trauma atau takut akan hujan? Penyebabnya itu banyak ya. Pertama yang paling sering tentu adalah cerita. Ketika kita bercerita kepada seorang anak umur 6 tahun, ingat ya, anak umur 6 tahun yang berkembang dalam pikirannya adalah pikiran bawah sadar, di mana pikiran sadarnya belum ada, artinya logika dan analisanya belum ada. Yang ada adalah pikiran bawah sadar, sehingga apapun cerita yang diutarakan oleh seseorang ya, terutama oleh kedua orang tuanya, cerita itu bisa masuk ke dalam pikiran anak tersebut. Misalnya dia menceritakan bahwa hujan itu tanda bahwa ada setan atau iblis yang turun ke dunia ini ya, atau hujan itu adalah air matanya setan. Apapun ceritanya yang membuat seorang itu mengalami rasa takut karena ada kata setan, ada kata iblis gitu ya. Nah, teman-teman, sehingga mulai sekarang untuk mencegah hal itu, walaupun kita dalam tanda petik main-main ya, dalam tanda petik bergurau, tetapi kita harus hati-hati karena ketika anak itu umurnya 10 tahun ke bawah, biasanya pikiran bawah sadarnya yang ada, sehingga anak itu tidak bisa membedakan mana ini guyonan, mana ini main-main. Yang paling aman adalah berhati-hatilah berbicara kepada anak di bawah umur 10 tahun. Yang kedua, disebabkan karena mungkin peristiwanya terjadi anak melihat hujan yang besar dan menimbulkan bencana alam. Mungkin aja dia bisa lihat dari video atau dia alami sendiri. Ternyata anak ini mengalami sendiri, tahun lalu hujan besar, rumahnya kebanjiran. Nah, karena dia tahu bahwa yang menyebabkan banjir ini adalah hujan, sehingga ketika ada hujan, maka dia mengalami yang namanya persepsi atau berpikir bahwa ini akan menjadi bencana seperti tahun lalu. Nah, bagaimana kita melakukan yang namanya hipnotis kepada anak yang umurnya 6 tahun? Sederhana ya, karena anak itu biasanya mengalami kesulitan fokus, karena kalau kita fokus pakai tarik napas, biasanya anak bingung untuk melakukannya. Tutup mata juga bingung ya. Apalagi fokus pada suatu titik yang kita suruh lihat, biasanya matanya anak melirik ke kiri dan ke kanan. Kita biasanya memakai fokus adalah permen, karena permen ini adalah alat yang paling bagus yang biasanya anak suka. Dokter biasanya menyiapkan permen untuk menghipnotis anak-anak. Permen pertama dokter berikan hanya untuk supaya kita akrab kepada anak tersebut. Karena penting banget ya, ketika kita akrab, biasanya kita bisa melalui yang namanya preinduksi dengan mudah. Kemudian saya memakai permen juga sebagai alat kita induksi, memindahkan pikiran anak dari pikiran sadar ke bawah sadar atau menurunkan gelombang pikirannya lah. Ketika saya memberikan permen, saya suruh dia tutup mata. Baru saya tanyakan, permennya rasa apa? Dia katakan rasa coklat. Coklatnya enak banget enggak? Dia enak sekali. Coklat banget ya? Ya, ketika saya mengomong itu dan dia menyaut itu, berarti dia fokus. Dalam ini dia fokus dengan rasa yang ada pada permen itu. Ketika dia fokus, kita bisa memberikan sugesti. Ingat, sugestinya agak beda ya dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa, kita memberikan sugesti, sekarang mulai hari ini, ketika mendengar suara hujan, ya, ketika mendengar suara petir atau guntur, kamu menjadi sosok yang berani. Pada orang dewasa itu. Tapi pada anak kecil, kata berani itu agak susah dimengerti, ya apalagi umur 6 tahun,
kita kasih gambaran semacam idola. Dalam hal ini dia mengidolakan Batman. Gitu ya. Jadi Andi sekarang ya, kalau hujan, kalau ada suara gemuruh, guntur atau petir ya, Andi akan menjadi Batman. Ingat, kalau Batman itu ketika hujan dia berani ya. Jadi Andi otomatis akan menjadi Batman dan menjadi orang yang berani seperti Batman ya. Jadi nanti mulai hari ini ketika mendengar hujan, petir, guntur, ingat, jadi Batman ya. Oke. Lalu acara sesi hipnoterapinya selesai. Yang tadinya dokter dengarkan suara hujan dengan petir pada saat sebelum sesi hipnoterapi, anak itu memang benar-benar takut ya. Matanya menjauh dari gambar yang ada di HP-nya dokter. Dia tutup telinga. Tapi setelah sesi hipnoterapi, dia merasa biasa-biasa saja. Waktu saya tanya, bagaimana perasaannya? Berani? Dia bilang berani. Oke, berarti sugestinya dokter masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dari video ini kita belajar tentang dua hal. Pertama, hati-hati ketika kita berbicara kepada anak ya tentang sesuatu yang ada di alam termasuk hujan. Kalau kita beri pengertian, jangan beri pengertian yang salah, apalagi cerita yang menakutkan ya. Yang kedua, kalau gara-gara hujan lalu terjadi banjir, maka kita juga harus memberikan penjelasan kepada anak bahwa banjir ini bukan semata-mata karena hujan, mungkin karena aliran sungainya yang kurang bagus, begitu-begitu, sehingga dia tidak mempersepsikan keadaan alam seperti hujan itu sebagai penyebab dari kesusahannya dia. Yang terakhir adalah ketika kita menghipnotis anak, cari media yang mana anak itu suka. Kalau dia suka permen, pakai media permen untuk induksinya. Oke, teman-teman tetap semangat.